Tapi justru sekarang lebih banyak di sini ya Romo, lebih banyak di Perpustakaan Nasional. Jadi situ sudah didigitalisasi. Kemarin waktu ada pengembalian dari naskah-naskah dari negeri Belanda dan yang dikembaliin oleh negeri Belanda kepada kita itu kemarin ada lebih dari 400-an gitu. Kita juga berharap ada manuskrip, tapi memang manuskrip kita belum dikembaliin. Dan kalau kita perhatiin ya Romo ya, dan Bang Buset ya, Bang Budi ya, apa yang ditulis oleh almarhum Abdul Khair dengan cerita-cerita bercandanya, kemudian apa yang ditulis oleh Ridwan Saidi almarhum. Ridwan Saidi ini termasuk yang paling komplit ya menurut penglihatan saya, karena dia menulis 3 kumpulan puisi, novel, kemudian belum lagi buku-buku lain tentang kebudayaan dan kesenian Betawi pada umumnya dan politik juga pada umumnya. Dan itu cukup detail ya, misalnya buku-buku sajaknya itu sangat detail dan dia memakai bahasa Betawi semua. Memang ini yang belum kita longok. Apa yang dikerjakan oleh Zefri Al-Katiri itu betapa perih. Dia mengisahkan dalam bukunya itu ya, yang menang itu Batavia, bagaimana dia melihat Falkenir di dalam dia punya di dalam dia punya sajak-sajaknya itu, dan beberapa buku lain lagi. Dan yang tadi Bang Tata Daniel kepengen itu, dia sudah menulis juga tuh sebetulnya dalam buku yang dia tulis, Jakarta Punya Mau, Jakarta Punya Cinta gitu. Itu dia ketil bagaimana orang jualan es nong-nong, bagaimana orang jualan es potong, bagaimana kemudian dia pergi belanja di petak 9 dan seterusnya. Bagaimana orang Arab berkomunikasi dengan orang Cina, bagaimana orang Cina dikata-katain Cina loleng, bagaimana orang Arab dikatain lu dasar Arab jingjing lu gitu. Semua itu sebetulnya itu ada di dalam pergaulan kita sejak zaman dahulu. Cuman pada zaman sekarang ini kalau kita ngomong begitu, kalau dulu Bang, tahun 60-70-an itu saya sama Batak kemana lu? Itu ngomong begitu asik-asik aja. Gak ada soal gitu. Jawa sini lu. Sekarang kita diomelin apa yang mereknya hak itu. Itu kacau emang gitu begini Bang sekarang. Jimbuang anak aja sudah dirame. Jimbuang anak aja yang jimbuang tuh pasal ibu. Jawa padahal yang dijimbuang duit sekarang. Ya, jadi begitu. Kemudian tadi ada beberapa catatan yang saya catat juga. Selain Romo, Bang Acep, memang begitulah kondisi yang terjadi. Dan kemarin ya dikatakan kita kota Jakarta ini kota literasi. Itu sebetulnya saya protes berat itu. Mana pekerjaan pemerintah yang kemudian pemerintah provinsi DKI Jakarta dikatakan sebagai kota literasi? Apa literasi yang mereka kerjakan? Komunitas-komunitas seperti inilah yang meramaikan kehidupan literasi sebetulnya. Dan ucapan terima kasih kepada komunitas-komunitas. Di mana dia? Pemerintah. Pemerintah mana? Di mantap ya. Saya sebetulnya kalau ngomongin pemerintah itu, Bang Romo, saya itu udah selon habis. Dari tahun 90 kita protes kepada Badan Bahasa. Wahai Tuan Badan Bahasa, di setiap provinsi ente bikin balai bahasa, tapi di DKI Jakarta nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Bang Tata tahu istilah bahasa ngetat, ngemplat? Ngemplat. Nggak tahu itu rahasia untuk orang-orang dewasa. Orang-orang masih umur Romo itu nggak boleh. Itu bahaya. Bagian dari istilah yang barangkali zaman kalau yang puasa itu kan mengajarkan wa allama adamal asma'ullah, termasuk si ngemplat itu. Termasuk alat-alat reproduksi yang diucapkan dalam bahasa Betawi itu semua, termasuk apa ya? Itu yang kita omelin kepada pemerintah bahwa balai bahasa mana di kagak ada sampai sekarang. Nah, jadi memang kalau saya ngomong pada pemerintah itu termasuk tadi barusan saya waktu mau mulai itu ditelepon sama Pak Kepala Dinas. Dia meminta maaf bahwa gini ya, saya bilang saya udah selon dah. Selon berat urusan begini. Dari dulu kita condet emang tadi yang Abang bilang. Kalau pemerintah konsisten ngurusin tentang condet dengan condet akan dijadikan sebagai cagar budaya dan buah-buahan dengan undang-undang yang sudah dikeluarin, maka itu akan selamat. Tapi kan akhirnya berkembang liar begitu saja. Bahkan sebagian besar dari mereka menguasai kawasan tanah yang ada di situ. Mereka jual belikan dan itu kan jadi kacau balau. Apa yang sekarang kita ikhtiarkan ya satu-satunya harapan orang Betawi tentang
warna lokal dari Jakarta. Karena setiap hari di Jakarta ini saya sedang sedang melakukan pencatatan bahwa setiap saat ya, kalau mau ngomong vulgarnya itu setiap saat terjadi mutilasi di kota ini. Mutilasi. Kampung ini tiba-tiba udah menjadi mall. Kampung ini tiba-tiba udah jadi ini. Disitulah kemudian dulu itu Bang, lepet yang paling oke dan asinan yang paling oke itu terdapat di kampung saya itu, di Kampung Gebruk. Dan si Gebruk itu sekarang sudah kagak ada, itu kampung sudah menjadi perkampungan elit yang namanya Pondok Indah. Jadi, ya almarhum, kita mencari layak, kalau ada orang sakit kuning itu kita cari di Kali Grogol. Sekarang itu udah jadi kawasan lapangan golf Pondok Indah. Jadi memang setiap hari terjadi mutilasi dan itu sekarang saya mencatat. Satu-satunya harapan kita sekarang terjadi pada perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Tapi itu pun dari tahun 2000 untuk mencapai angka 50% belum. Baru sampai Jigo tuh sekarang angka itu. Jadi pembangunan itu kacau. Kita ingin mendirikan sekolah kesenian di situ, kita ingin mendirikan balai bahasa di situ belum tercapai sama sekali. Jadi kawan-kawan memang terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada di Jakarta ini yang belum kita ulik, yang belum kita aduk-aduk itu. Kita selama ini kita bikin puisi tentang permukaan itu udah dianggap sebagai puisi yang hebat betul kan. Jadi apa-apa yang ditulis oleh saudara-saudara kita pada masa lalu itu sebetulnya kalau kita baca apa yang ditulis dengan detailnya itu kita bisa lihat dari sketsa yang ditulis oleh Firman Butako kan, misalnya bagaimana dia melihat anak yang dikawinin, anak yang anak pungut ya, anak ini, anak walot segala macam, dia menceritakan itu semua. Jadi kira-kira begitu. Thank you. Oke, lanjut Bang. Oke, ya. Orang Betawi pakai thank you. Abe. Itu Kagak tahu aja. yang thank you itu orang Betawi luar. Ya, saya nggak menanggapi secara inilah yang disampaikan Romo. Sebenarnya pendapat saja. Hanya mungkin barangkali kenapa kita tidak bisa menuliskan hal-hal yang seperti yang dimaksud oleh Romo itu, termasuk juga menulis secara lengkap dan detail soal kita sendiri. Mungkin karena yang saya duga barangkali kita kurang membaca saja. Kalau dulu para tokoh-tokoh itu banyak sekali membaca apa saja gitu. Termasuk tokoh-tokoh politik juga membaca karya sastra, dan orang-orang sastra membaca hal-hal di luar sastra juga, politik dan lain-lain. Dan kita bisa mengingat Takdir dan Muhammad Yamin, Takdir, Hairil yang setiap kali mencuri buku dan pustaka kita berhasrat untuk membaca. Dan hari ini kita disajikan dengan satu alat yang sebenarnya yang ada koneksi, dosa, apa saja. Tapi sebenarnya kita bisa mengulik banyak hal sekaligus sebenarnya. Dan ada kecenderungan kalau generasi milenial kita berpikir global, mondial, lalu melupakan tempat berpijak, dan itu sah saja. Mereka bicara soal sastra di Rusia, sastra di Prancis, sastra di Cina dan sebagainya. Belajar dari sana lalu menghasilkan karya-karya baru, sah saja. Tapi kita juga mestinya bisa juga mencatat apa-apa yang seperti disampaikan oleh Orhan Pamuk tadi. Dan mempelajari semua hal tentang mitos-mitos, dongeng-dongeng, legenda, fantasi, dan semuanya, termasuk ngabuleng, desas-desus, isu-isu, percakapan-percakapan yang macam-macam keseharian orang Betawi dan kita. Dan mungkin kita kurang kepo saja sebenarnya, kurang penasaran menanggapi siapa sih Bang Remi Novalis itu sebenarnya, dari klan apa dia di Minahasa. Jangan-jangan kita nggak tahu, nggak kenal betul gitu. Nah, saya ingin mempelajari beliau juga. Ya memang harus begitu. Setiap orang
tidak tidak terlalu egosentris tentang sejarahnya sendiri sebenarnya, tapi sejarah banyak hal yang di luar, sejarah Taman Ismail Marzuki juga. Jangan-jangan kita pun lupa tentang Ismail Marzuki ini. Kita duduk di sini ini disewa sama Jakpro ini. Nah, benar. Bayar nih. PDS Abiasin bayar sama Jakpro. Nah, apa artinya itu? Nah, itulah. Jadi kira-kira mungkin itu aja. Dan tadi Acep ya memang permukaan aja yang kita ini, karena itu sifatnya instan dan bisa cepat. Padahal perlu ketekunan, kecermatan, kemudian kesabaran dan sebagainya harus kita perjuangkan. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Budi. Baik, mungkin saya sedikit saja, waktu sudah sangat sore juga. Saya tidak menanggap satu persatu dari teman-teman yang merespon ya diskusi atau pemaparan dari kami. Tapi intinya bahwa perubahan adalah keniscayaan. Walaupun keniscayaan itu juga ada unsur relativitas. Gitu. Jadi permainan perubahan-perubahan ini memang tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita duga, kecuali jadi ada Mas Imam Arif ya, Komite Sastra. Nah, subjek perubahan kita mesti masuk situ, jangan hanya jadi objek. Yang Komite Sastra mungkin akan merencanakan sesuatu sehingga akan membuat perubahan-perubahan. Karena kalau menyinggung hadisnya kan kita bisa mengubah ya dengan tangan, ya. Kemudian kalau bisa dengan lisan dan kemudian dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman atau kekuatan kita. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati ke depan. Semoga harapan saya sih pribadi juga dan teman-teman mungkin di masing-masing wilayah kita bisa membuat tadi ya yang di Mas Kianto juga sampaikan, ada keaktifan sastra juga di lingkungan kita masing-masing, mengajak anak sekolah atau anak-anak yang punya masa depan untuk menyukai sastra. Dan kemudian memang untuk Jakarta sebagai sebuah kota besar, walaupun nanti ibu kota pindah ke IKN, tapi sebagai kota bisnis tetap menarik bagi banyak orang. Dan tentunya kalau kita mengikuti pendapat Jen Baudrillard, ya tentunya di era postmodern orang-orang akan tetap melihat dari sisi simbol. Jangan bertanya nilai atau value, itu simbol. Orang beli tas mahal itu apakah kegunaannya macam-macam, enggak buat tempat yang kecil juga ya. Tas mereknya macam-macam harganya sampai jutaan miliaran itu juga untuk naruh rumah juga nggak bisa kan, naruh mobil nggak bisa. Tapi itulah. Jadi nilai-nilai itu akan mengikuti di masyarakat kita di Jakarta, yang tentunya harapan kita semua adalah kembali pada satu hal yang tentu kita akan bawa dalam sastra adalah kemanusiaan atau humanisme atau humanity. Ya, itu semoga harapan kita tetap membawa kemanusiaan dan kemaslahatan untuk kita semua. Terima kasih.